Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js, masih di proyek aplikasi restoran. Di bagian awal-awal ini kita masih belajar tentang Axios, yaitu materi kali ini tentang post. Kita langsung ke materinya saja. Di dalam post ini kita akan belajar untuk menambahkan data ke dalam database. Jadi kalau kita get sini untuk menampilkan data, kalau kita show untuk menampilkan data yang satu saja. Nanti kalau kita lakukan post, kita akan menampilkan atau mengisikan data. Kita akan mengisikan data ke dalam database di dalam sini. Nanti akan ada penambahan data di pelanggan alamat telepon ini. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam sini kita akan tambahkan di dalam post ini. Kita sudah buat buttonnya, tinggal nambahkan untuk query selektornya. Kita buat dulu functionnya, yaitu function kita buat post, kemudian paragrafnya kita hilangkan. Kita akan buat dulu console log untuk tes apakah functionnya berhasil dipanggil atau tidak. Kemudian kita tambahkan di dalam sini shift alt panah ke bawah. Kita tinggal ganti di dalam sini yaitu post, kemudian ininya kita ganti dengan post. Kita Ctrl S, kemudian kita akan masuk ke dalam sini. Kita tekan tombol post. Nah, ini sudah muncul post, berarti sudah berhasil. Berikutnya kita akan ganti isi dari function ini. Console log ini kita akan ganti dengan let data. Kita bikin sebuah variabel data. Isinya adalah yang pertama kita akan tulis nama dari kolom yang ada di dalam sini. Kita ke struktur, kemudian kita isi dengan pelanggan, copy, kita taruh di dalam sini. Kemudian kita isi pelanggan, kita buat pelanggan Axios. Jadi supaya kita tahu kalau ini data baru menggunakan Axios. Berikutnya adalah kolom alamat. Kita klik kanan copy, kita taruh di dalam sini, kita paste, kemudian kita kasih titik 2, kita tulis alamat Axios. Ini kita kasih koma, kemudian di dalam sini kita isi dengan telepon. Kita copy, kemudian kita paste di dalam sini. Kasih petik-petik, kita buat. Nah, ini kita sudah mendapatkan datanya untuk kita masukkan ke dalam tabel. Jadi variabel data ini kita isinya pelanggan, alamat, telepon. Pastikan ini sama dengan kolom yang ada di dalam database. Berikutnya kita akan gunakan perintah dari link. Kita sudah buat objeknya yaitu link. Kemudian metodenya adalah post. Di dalam metode post itu kita kasih petik-petik. Petik-petik kita isi link kalau pelanggan adalah garis miring pelanggan seperti ini. Kemudian di dalam sini kita masukkan data yang diambil dari dalam sini. Kemudian berikutnya adalah then. Nah, ini kita buat variabel res untuk melihat responnya. Kemudian kita buat console.log, kemudian kita masukkan di dalam sini res. Nah, ini kemudian kita Ctrl S. Ini hasilnya. Jadi link post pelanggan data then res console log res ini untuk menampilkan respon dari dalam request yang kita kirim. Kita langsung tes di dalam browsernya. Kita ke dalam sini. Kemudian kita lakukan post. Nah, ini status 201 created headers. Dalam sini akan kita lihat yaitu data pelanggan, kemudian headers, kemudian di dalam sini data yang muncul adalah ini. Jadi ada pelanggan Axios, sukses. Kita akan lihat di dalam get seperti ini. Kita lihat, nah ini ada di dalam bawah alamat Axios, pelanggan Axios. Sudah bisa kita entry, dan kita lihat di dalam database, di dalam browse. Nah, ini pelanggan Axios. Kita sudah bisa menampilkan ini. Kemudian kalau kita lihat isi dari dalam jawaban yang dikirimkan oleh lumennya, kita lihat ini saya menggunakan lumen. Kita lihat ke dalam controller, yaitu di dalam pelanggan controller. Waktu dia melakukan create di dalam sini ada pelanggan. Ini bisa kita tambahkan untuk
hasil dari dalam sini. Kita buat di dalam sini, yaitu kita taruh if, kemudian ini kita akan pindahkan Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Yang di if adalah kita isi dolar pelanggan, tapi kondisinya adalah dolar pelanggan. Kemudian yang di dalam sini array-nya ini akan kita ganti, isi dari array-nya ini akan kita ganti dengan seperti ini. Kita akan ganti array-nya, yaitu kita buat pesan, kemudian value-nya adalah data sudah dimasukkan. Nah, ini kita akan buat di dalam sini pesannya data sudah dimasukkan, kemudian kita buat yang kedua, yaitu data, kemudian value-nya adalah pelanggan, seperti ini. Jadi kalau ini sudah dimasukkan, hasilnya sebenarnya adalah pelanggan, pesannya ini adalah pelanggan. Kita Ctrl S, kita akan tes lagi di dalam browsernya. Kalau kita lihat di dalam sini, kita bisa hapus, maka akan tampil hasil datanya adalah status 200, status teks oke. Kemudian di dalam sini datanya, nah ini ada pesan, data sudah dimasukkan, pelanggannya ini pelanggan Axios, alamat ini. Kita akan tampilkan pesan ini ke dalam sini, ke dalam DOM-nya. Kita akan kembali lagi ke yang ini, Axios-nya. Kita sudah dapatkan ini, console log ini, kita kasih kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup. Nah, jadi di dalam sini sudah ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya. Kemudian kita akan tambahkan di dalam sini, yaitu let tampil sama dengan backtick di atasnya tab 2 kali. Kemudian kita akan buat yaitu H1 open, kemudian ini H1 close. Di dalam sini kemudian kita buat variabel untuk memasukkan, kita akan masukkan yaitu data, kemudian pesan. Berarti karena kita di dalam sini menggunakan variabel res untuk menerima, yaitu kita tulis dalam sini res, kemudian data dot pesan, res dot data dot pesan. Ini kita kasih titik koma. Berikutnya kita ambil DOM-nya menggunakan dokumen query selector ini, Ctrl C, kita taruh di bawahnya sini, Ctrl V. Jadi dokumen .query selector out untuk meletakkan DOM-nya ini. Jadi isi DOM ini akan kita isi dengan tampil. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes lagi di dalam sini. Kalau kita post akan terus data sudah dimasukkan. Kalau kita mau ambil datanya juga bisa, jadi silakan dilakukan untuk mengambil datanya, yaitu data, kemudian pelanggan Axios, alamat, telepon. Nanti silakan ditambahkan sendiri. Kita sudah bisa mengambil data ini. Kalau kita get, kemudian kita scroll ke bawah, nah ini akan keluar yaitu pelanggan Axios. Ini kita sudah berhasil menambahkan data menggunakan post. Caranya sederhana sekali. Cukup kita buat data di dalam sini menggunakan data dalam bentuk objek, yaitu ini adalah kolom dari database-nya, alamat, kemudian telepon. Ini isinya, kemudian ini variabel yang dimasukkan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Kemudian dalam sini tinggal link, kemudian post, kemudian ini URL-nya, kemudian ini data, koma, data dalam sini, kemudian respon yang mau dihasilkan, dan taruh dalam respon, res, kemudian kita console log. Kalau kita tidak perlu console lognya bisa di komen atau dihapus seperti ini, boleh. Kemudian hasilnya kita taruh dalam sini untuk mengambil responnya, res, data, pesan, kita tampilkan ke dalam DOM menggunakan dokumen query selector out inner HTML tampil. Nah, itu saja materi tentang post yang harus diperhatikan. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.